Halo semuanya, kita di sini bakal ngebahas bareng-bareng mengenai pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, yuk kenalan sama kita dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggi Fuja Sahyana, Aprilia Mukaromatun, Salma Ufazaria, dan Hilmi Azimatul Maisan. Pertama-tama, kita bahas dulu yuk mengenai konsep pemberdayaan masyarakat. Kalian tahu nggak sih kalau konsep pemberdayaan masyarakat itu merupakan proses dari memandirikan, menswadayakan, dan juga memperkuat hal-hal dalam masyarakat guna untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan. Selain itu juga, pemberdayaan masyarakat ini merupakan penguatan individu kepada setiap individu yang lemah ataupun tidak berdaya sehingga terjadinya keseimbangan. Nah, maka dari itu, proses dari pemberdayaan masyarakat ini menekankan agar masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga memotivasi dari masyarakat tertinggal menjadi masyarakat yang lebih berdaya. Sekarang kita bahas tujuan dari pemberdayaan masyarakat yuk teman-teman. Nah, tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri guna untuk mengembangkan kemampuan dan juga kemandirian secara bertahap, sehingga masyarakat mampu membangun diri dan juga lingkungan secara mandiri. Perlu diingat, dalam pemberdayaan masyarakat ini ada prosesnya. Nah, pada prosesnya ini memiliki dua kecondongan, yaitu pada primer dan juga sekunder. Untuk proses primer sendiri merupakan proses untuk memberikan ataupun mengalihkan sebagian kekuasaan ataupun kekuatan kepada masyarakat. Hal itu untuk mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Berbeda dengan proses sekunder, kalau proses sekunder ini lebih menekankan kepada proses yang memberikan stimulus ataupun dorongan ataupun motivasi kepada masyarakat agar memiliki keberdayaan untuk menentukan apa yang akan mereka pilih dalam hidupnya. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, ada 3 hal yang harus kita ketahui dan juga kita lihat. Pertama, menciptakan iklim. Hal ini memungkinkan potensi masyarakat lebih berkembang. Hal itu sangat penting. Pengenalan bahwa setiap masyarakat ataupun individunya memiliki potensi yang akan dapat dikembangkan. Lalu selanjutnya, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat. Hal ini merupakan langkah-langkah nyata agar menyangkut setiap penyediaan berbagai masukan ataupun sebuah pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Hal penting di sini merupakan peningkatan partisipasi masyarakat itu sendiri pada suatu proses pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir adalah melindungi. Pada proses ini tentunya harus ada pencegahan yang lemah menjadi tambah lemah. Itu hal yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, perlindungan kepada masyarakat yang lemah amat sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti harus menutupi dari interaksi ya teman-teman, tetapi melindungi harus dilihat dari segala upayanya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Sekian dulu ya teman-teman materi yang Salma sampaikan mengenai konsep pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, ada materi pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang akan disampaikan oleh rekan saya Hilmi Azimatul Maisan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Nagel menerapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pendekatan.
Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan. Selanjutnya, sistem transfer teknologi. Lalu, pengembangan sumber daya, serta yang terakhir, alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan. Nah, ada pendekatan lain yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, seperti pendekatan yang dikemukakan oleh Eliot pada tahun 1987. Yang pertama, pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan lebih memusatkan pada pemberian bantuan kepada masyarakat untuk menghadapi bencana alam, tanpa bermaksud untuk memberdayakan masyarakat. Yang kedua, pendekatan pembangunan. Pendekatan pembangunan merupakan pendekatan yang memusatkan perhatiannya kepada upaya-upaya untuk peningkatan kemampuan, pemandirian, dan keswadayaan. Serta yang terakhir adalah pendekatan pemberdayaan, merupakan pendekatan yang memfokuskan kepada penanggulangan kemiskinan. Adapun pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan, menurut Kartasasmita 1997, yaitu masyarakat tidak dijadikan objek pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunannya sendiri. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan berikut. Yang pertama, harus terarah, yaitu ditujukan langsung kepada yang memerlukan. Yang kedua, pemberdayaan harus mengikut sertakan masyarakat. Jadi, pada pemberdayaan ini dilaksanakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan kelompok. Karena jika dilakukan secara individual, masyarakat yang kurang mampu sulit untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, ada pendekatan advokasi. Pendekatan advokasi sendiri dapat diartikan sebagai pendekatan yang menekankan pada pendamping yang berhubungan langsung dengan suatu kelompok masyarakat, yang bertujuan untuk membantu mereka membuka akses pada pelaku pembangunan lainnya. Sedangkan, menurut Exin pada tahun 1988, untuk memahami lebih rinci pendekatan, terdapat beberapa jenis pendekatan yang dikategorikan dalam beberapa tipe, yaitu pendekatan umum, pendekatan komoditi, pendekatan latihan dan kunjungan, pendekatan partisipatif, pendekatan proyek, pendekatan perkembangan sistem usaha tani, pendekatan kerjasama, serta pendekatan lembaga pendidikan. Berkaitan dengan jenis pendekatan sebelumnya, Mardikanto pada tahun 2012 mengemukakan ada beberapa macam prinsip pemberdayaan yang dijadikan acuan, yaitu yang pertama, keberhasilan tergantung pada kejelasan tujuan. Semakin jelas sebuah tujuan, maka kemungkinan sebuah pemberdayaan dapat berhasil akan lebih besar. Yang kedua, efektivitas pemberdayaan tergantung kepada keseriusan, kedisiplinan, dan keprofesionalan personal atau fasilitatornya. Yang ketiga, partisipasi dan kemauan untuk ikut andil dalam konteks pengabdian dan pemberdayaan tergantung sejauh mana masyarakat diberikan kesempatan dalam proses perumusan tujuan program penelitian, serta pemanfaatan pengetahuan dan informasi. Dengan adanya pengetahuan dan informasi dari dalam maupun dari luar, akan lebih meningkatkan efektivitas pemberdayaan. Sekian materi dari saya, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Anggi Fuja Sahyana. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Strategi adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam suatu kegiatan dengan maksud supaya kegiatan tersebut dapat dicapai sesuai dengan tujuannya, melalui berbagai teknik-teknik tertentu yang dikemas dengan menyesuaikan terhadap isi dan konsep dari suatu kegiatan. Menurut Soeharto tahun 1997, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui 5 strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi kemungkinan. Strategi kemungkinan memiliki makna bahwa strategi harus menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Yang kedua, strategi penguatan.
Strategi penguatan memiliki arti bahwa pemberdayaan masyarakat harus memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian masyarakat itu sendiri. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat yang ketiga yaitu perlindungan. Nah, di mana dalam perlindungan ini tuh berupaya gitu untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok-kelompok lemah, agar enggak tertindas oleh kelompok kuat, terus juga terhindar dari persaingan yang enggak sehat, terus juga mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat, terus juga lebih kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang memang tidak menguntungkan rakyat kecil. Oke, yang selanjutnya yaitu penyokongan, di mana pada penyokongan ini lebih memberikan kepada dukungan serta bimbingan agar masyarakat sasaran ini atau masyarakat kurang mampu ini lebih mampu gitu untuk menjalankan peranan dan tugas-tugas dalam kehidupannya. Terus juga agar masyarakat ini tuh tidak jatuh semakin dalam gitu, tidak terlalu berdiam diri di zona yang kurang baik ini. Terus juga agar masyarakat ini tuh nggak semakin lemah atau nggak semakin terpinggirkan. Nah, misalnya saja ketika kita ingin memberdayakan anak jalanan dan kita ingin memberikan skill baru seperti misalnya skill memasak gitu misalnya, ya kita ajarkan bagaimana cara memilih bahan-bahan yang baik, bagaimana caranya kita memproses memasaknya, terus bagaimana pemasarannya, bagaimana cara mempertahankan. Nah, sebelum itu tuh kita harus tahu juga gitu bagaimana si anak ini dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan dan lain-lain, agar kita mampu membimbing lebih erat lagi. Karena kalau misalnya semakin kita mengenal atau semakin kita mengetahui bagaimana pola kehidupannya, bagaimana karakteristik dari si sasaran, akan lebih mudah untuk memberikan saran, membimbing dan lain-lainnya seperti itu. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pemeliharaan, di mana ini tuh lebih kepada menjaga atau memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dan pemberdayaan ini harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Jadi kayak misalnya yang miskin yang nggak semakin miskin, yang kaya yang nggak semakin kaya, semuanya berhak gitu untuk memberdayakan diri sendiri, semuanya berhak untuk berusaha, yang kurang mampu berhak untuk berusaha bagaimana perekonomiannya meningkat, berusaha bagaimana meningkatkan kualitas diri, bagaimana caranya mereka bisa keluar dari zona yang mungkin mereka kurang nyaman dan lain-lainnya. Jadi setiap orang memang mempunyai hak yang sama untuk berusaha agar keseimbangan atau keselarasan ini tuh terjalin. Sekian presentasi dari kelompok 6 yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.